Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Laksmita Wahyu Chandra Utami dengan NIM 06141281823020 dari kelas Indralaya. Tentu saja saya dari Universitas Sriwijaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi PG PAUD 2018. Dalam pertemuan kali ini pun saya memiliki dosen pengampu. Dosen pengampu ini ada dua. Yang pertama ada Ibu Dr. Randa Hasmalena MPD dan Ibu Febrianti Utami MPD. Pertemuan kali ini pun untuk memenuhi tugas mata kuliah perawatan anak batita. Apa saja yang akan kita bahas? Tentu saja kita akan membahas tentang tutorial pijat laktasi pada ibu menyusui. Nah, ini penting ya, ini merupakan edukasi untuk ibu hamil. Jadi, sebaiknya kita simak bersama-sama. Tutorial pijat laktasi pada ibu menyusui. Nah, pertama-tama perlu diketahui ya, apa itu menyusui? Tentu saja, proses pemberian ASI atau air susu ibu kepada bayi sejak lahir sampai berusia 2 tahun. Lalu menyusui ini sendiri merupakan keterampilan yang dipelajari oleh ibu dan bayi, di mana keduanya membutuhkan waktu dan kesabaran untuk pemenuhan nutrisi bayi selama 6 bulan lamanya. Wah, cukup lama ya. Jadi, menyusui ini pun juga cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi bayi, serta cara yang ideal untuk ibu menunjukkan kasih sayang pada anaknya. Nah, tentu saja dalam pemberian ASI ini harus memberikan ASI eksklusif karena ada banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kurun waktu 6 bulan pertama kelahiran. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif memiliki pertambahan berat badan yang lebih tinggi dibanding bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Lalu ada juga bayi yang mendapatkan ASI dengan standar emas makanan bayi, dengan terbukti standarnya IQ anak menjadi lebih tinggi dan performa lebih baik dibanding bayi yang tidak diberikan ASI. Selain itu juga, bayi yang diberikan ASI eksklusif memiliki status kesehatan yang lebih baik. Untuk itu, mencapai keberhasilan pemberian ASI eksklusif ini, ibu perlu mendapatkan dukungan dari berbagai semua pihak, terutama dari keluarga, seperti suami, ibu mertua, ibu kandung, anggota keluarga. Itu sangat penting. Lalu selanjutnya, laktasi. Kira-kira apa itu laktasi? Mari kita simak. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi ini sendiri merupakan bagian siklus reproduksi dari manusia. Masa laktasi bertujuan untuk meningkatkan ASI eksklusif sampai usia 2 tahun dengan teknik yang baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan. Tentu saja dalam laktasi ini terdapat manajemennya. Jadi manajemen laktasi ini merupakan segala daya dan upaya yang dilakukan oleh ibu, ayah maupun keluarga untuk membantu ibu mencapai keberhasilan dalam proses menyusui bayinya. Untuk menerapkan manajemen laktasi ini, sebaiknya sejak masa kehamilan penting untuk dilakukan. Tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan ASI yang dibutuhkan anak dengan baik. Sebaiknya pun dilakukan sejak awal kehamilan ya, hingga selama masa menyusui. Disarankan untuk memperhatikan frekuensi pemberian ASI, yaitu sekitar 8 atau 12 kali dalam 24 jam. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi pada bayi, tetapi juga membantu menjaga reproduksi produksi ASI agar terus bertambah banyak. Jadi beberapa hari setelah dilahirkan, umumnya bayi akan menyusu sekitar 1 atau 2 jam di siang hari dan beberapa kali saja di malam hari. Rata-rata durasi menyusu ada sekitar 15 atau 20 menit setiap payudaranya. Itu adalah laktasi. Jadi selanjutnya kita akan membahas manfaat dari pijat laktasinya ini sendiri ya.
Jadi manfaat dari pijat laktasi yaitu membuat pikiran ibu menjadi lebih tenang, ibu menjadi rileks, mengatasi payudara yang bengkak dan meningkatkan suplai ASI. Kemudian ada melancarkan aliran darah di sekitar payudara serta mencegah terjadinya sumbatan aliran pada ASI. Itu merupakan manfaat dari pijat laktasi. Kemudian kapan dilakukan pijat laktasi ini sendiri? Berikut merupakan pijat laktasi harus kapan dilakukannya ya. Pertama pada trimester ketiga kehamilan atau sesaat sebelum melahirkan. Nah, itu merupakan proses pijat laktasi nantinya dilakukan. Yang kedua sesudah melahirkan agar ASI menjadi lancar. Kemudian ketiga pada saat ibu merasakan suplai ASI sedang menurun. Nah, ketiga ini waktu yang tepat dalam melakukan pijat laktasi pada ibu menyusui. Kemudian bagaimana cara melakukan pijat laktasi di rumah? Nah, di sini mari kita simak bersama-sama bagaimana tutorial dalam melakukan pijat laktasi pada ibu menyusui. Mari kita simak. Sebelum memulai pijat laktasi, sebaiknya pastikan dulu untuk kalian untuk membersihkan tangan terlebih dahulu dengan mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Sebagai pengganti dari cuci tangan, dan selalu pastikan bahwa tangan kita untuk selalu bersih ya, agar terhindar dari kuman. Lalu sebelum melakukan pijat laktasi juga perlu untuk pastikan bahwa di tangan kalian, di jari-jarinya itu tidak adanya perhiasan, agar kulit yang kita pijat itu tidak lecet atau tidak terluka oleh namanya perhiasan tersebut. Jadi pastikan tangan kita kosong ya, bersih dan tidak ada perhiasan. Nah, terdapat alat dan bahan dalam melakukan tutorial pijat laktasi ini. Seperti yang tertampil pada layar kaca kalian, bahwa terdapat patung mannequin yang berfungsi untuk media tutorial pijat laktasi kita. Lalu ada hand sanitizer yang memastikan bahwa tangan kita bersih dari kuman ya. Lalu kemudian ada olive oil ataupun minyak kelapa, dan dapat juga menggunakan minyak lainnya yang memang tersedia di rumah masing-masing. Oke? Kemudian ada kapas. Kapas ini sendiri berfungsi untuk membersihkan area kunting pada payudara ibu dari kotoran. Dan juga terdapat handuk. Nah, handuk besar ini sendiri nantinya akan diletakkan di paha atau perut ibu, yang berguna untuk saat kita melakukan proses pijat laktasi ini sendiri pada area payudara, ASI ibu tidak bercacar kemana-mana. Dan ada baskom kecil. Baskom kecil ini sendiri nanti akan diisi air hangat. Kemudian ada garam dan sendok. Nah, ambil garamnya 3 atau 5 sendok yang akan kita larutkan ke dalam air hangat yang berisi air hangat di baskom ini. Garam ini sendiri berfungsi untuk membuat rileks pada otot-otot payudara ibu dan mengurangi pembengkakan pada kasus bendungan ASI. Dan kemudian terakhir ada handuk kecil. Handuk kecil ini sendiri nantinya akan kita taruh ke dalam baskom kecil ini yang sudah berisikan larutan air garam. Dan sudah semuanya basah, jangan lupa untuk mengeringkan. Setelah sudah dikeringkan, nah handuk kecil ini sendiri nanti akan diletakkan di atas payudara ibu. Nah, seperti ini contohnya yang berfungsi untuk membuat rileks otot-otot sekitar payudara ibu. Ini dapat dilakukan sekitar 15 menit ya. Itulah merupakan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses pijat laktasi ini. Hal pertama yang perlu ibu ketahui adalah posisi. Contohnya, ibu dapat tiduran atau sambil duduk, dan dapat juga dengan mendengarkan musik atau menyalakan dishwasher. Yang pasti dapat membuat ibu happy dalam melakukan proses pijat laktasi ini sendiri. Oke? Pijat laktasi ini sendiri dilakukan beberapa tahap. Oke, yang pertama di area belakang. Di area belakang ini ada bagian leher, lalu ada bagian bahu, kemudian ada di daerah tulang belikat kanan dan kiri, kemudian daerah punggung, dan bagian area depan. Area depan ini sendiri di area daerah payudara, sekitar payudara dan sekitar areola. Sebelum melakukan pijat laktasi dibutuhkannya minyak kelapa. Minyak kelapa ini nantinya nanti berguna ke daerah tubuh yang akan kita pijat nantinya. Yang pertama di area leher. Area leher ini bagian tengkuknya dari turun naik sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan di bagian tengkuk sini nanti akan kita lakukan pijat sirkuler yang biasa disebut dengan pijat melingkar di satu tempat. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 dan ditekan. 1, 2, 3. Lalu ini kita ulangi hingga 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini diulangi hingga 3 kali di daerah leher. Nah,
Nah, kita akan melakukan proses pijatan di sekitar bahu. Jangan lupa untuk membalurkan minyak pada area sekitar bahu ibu. Usap-usap agar rileks. Kemudian, saya akan melakukan proses pijatan dari belakang bahu, belakang leher ini ke area bahu sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, dan didorong ke area belakang leher tengkuk ini dan lakukan proses sirkuler 3 kali ya. 1, 2, 3, dan ditekan lalu cubit ke atas. Oke? Selanjutnya kita ulangi. 1, 2, 3, dan dorong sirkuler 1, 2, 3, cubit ke atas. Sekali lagi 1, 2, 3, dorong pijatan sirkuler dan ditekan cubit ke atas. Oke, itulah proses pijat laktasin pada daerah sekitar bahu. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan di bagian belakang ibu, di bagian punggungnya. Di bagian punggungnya ini biasanya posisi ibu tuh agak sedikit menunduk agar memudahkan melakukan proses pemijatan. Nah, di proses pemijatan di bagian belakang ini, punggung ibu ini kita menggunakan telapak tangan. Jadi dilakukan dari bawah hingga ke atas dan ke bahu ibu. Dilakukan sebanyak 3 kali. Dilakukan sebanyak 3 kali dari bawah ke atas hingga ke bagian bahu. Oke, lalu dengan posisi yang sama, kita menggunakan teknik ibu jari. Ibu jari ini didorong dari bawah hingga atas ke area bahu. Dilakukan sebanyak 3 kali. 2 dan 3. Nah, lalu kita melakukan dengan teknik thumb walking biasanya dengan cara berjalan. Kita menggunakan posisi ibu jari seperti ini. Didorong dari bawah ke atas hingga ke area bahu. Itu biasa disebut dengan thumb walking. Diulangi sebanyak gerakannya 3 kali dari bawah hingga ke atas. Selesai. Lalu kita akan melanjutkan kegiatan kita pemijatan di area tulang belikat. Karena di patung manukung tidak terdapat tangan, jika ada tangan pun ibu akan kita suruh ke area belakang. Contohnya seperti ini. Tangan kita ke belakang hingga membuat tulang belikat kita menonjol. Itu akan memudahkan kita melakukan proses pemijatan nantinya. Dan dilakukan dari atas ke bawah. Satu-satu ya, sebelah kiri dulu. 1, 2, 3, dan ditarik ke tengah. Kita lakukan pijatan sirkuler 3 kali, melingkar 1, 2, 3, dan ditekan hitungan ketiga. 1, 2, 3, selesai. Kita ulangi kembali 1, 2, 3, ke tengah, sirkuler 1, 2, 3, dan ditekan 1, 2, 3. Ulangi hingga 3 kali kegiatan ini. Sirkuler 3, ditekan 1, 2, 3. Sama halnya dengan yang di sebelah kanan, satu-satu kita lakukan di bagian menonjol tulang belikat dari atas ke bawah. 2, 3, dan ditarik ke tengah, pijatan sirkuler dan ditekan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sirkuler melingkar 3 kali dan ditekan hingga hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini kita ulangi hingga 3 kali. Sirkuler melingkar 3 kali dan ditekan hingga 3 kali. Selesai. Itulah merupakan pijatan dari tulang belikat. Selanjutnya kita melakukan pemijatan di area depan. Di area depan ini sekitar payudara. Lalu karena ada banyak gerakannya, yang pertama kita melakukan gerakan butterfly stroke namanya. Jadi dilakukan dari sekitar dada hingga tengah, lalu di bawah payudara hingga sekitar payudara seperti ini. Jadi dari dada melakukan gerakan sirkuler ke tengah, lalu di bawah payudara dan sekitar ketiak. Lakukan ulangi hingga sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita akan melakukan gerakannya hampir sama dengan butterfly stroke. Namun ini gerakan yang kedua yaitu adalah mini butterfly. Jadi mini butterfly ini dari dada hingga bawah payudara saja yang membedakannya. Jadi dari dada hingga bawah payudara. Ini untuk mendeteksi adanya gerenjel-gerenjel. Apakah ada penyumbatan di bawah payudara di sini. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita akan masuk ke teknik yang ketiga. Gerakan selanjutnya yaitu adalah ring stroke. Ini berkebalikan dari butterfly stroke, yaitu dari bawah payudara di atas hingga ke belakang dekat ketiak. Lakukan gerakan sirkuler 3 kali sebanyak 3 kali. Diulangi sebanyak 3 kali ya. Ini di bawah payudara, ditarik ke dada hingga ke bagian belakang samping dari ketiak. 3 kali sirkuler. Sekali lagi 1, 2, 3, 3. Itu merupakan gerakan dari ring stroke. Baiklah, gerakan selanjutnya yaitu adalah gerakan menanduk. Kita lakukan satu persatu terlebih dahulu. Mari kita lakukan di bagian payudara sebelah kanan.
Teknik pemijatan terakhir yaitu di sekitar areola, ya, di areola, bukan di puting, ya. Yang pertama adalah gerakan spiral, ya, di semua daerah areola, dari luar ke arah dalam menuju ke arah puting, ya, sebanyak 3 kali, ya, 1, 2, 3, 4, semua dari atas menuju ke bawah ke arah puting, ya, itu gerakan spiral. Yang kemudian kedua adalah seperti gerakan memilin, tetapi memilin areola bukan memilin puting, ya. Jadi seperti itu kita memilin, ya, supaya yang bagian yang keras-keras ini menjadi lentur, ya. Yang ketiga adalah seperti gerakan menjepit, ya, jadi sekitar areola dan dari ke dalam, kemudian juga bisa keluar seperti itu, ya. Yang terakhir adalah metode sea hold, ya, seperti dari atas, 1 jari di sekitar areola, kita ke belakang seperti ini, ya, tekan ke belakang seperti ini, ya, tekan ke belakang seperti ini, tekan ke belakang seperti ini, selesai. Untuk memerah payudara atau memerah ASI, kita juga menggunakan metode yang sama, itu metode sea hold, ya. Jadi tangan kita membentuk huruf C, ya, bisa seperti ini, ya, di semua bagian payudara, ya, di sekitar areola. Kita letakkan 1 jari, ya, di sekitar areola, ya, kalau bisa 1 jari di luar areola. Kemudian kita tekan ke dinding dada belakang dan kita squeeze, ya, kita pencet ke arah depan, ya. Dan tangan kita tidak boleh berpindah-pindah, harus di titik tersebut, ya. Kalau perlu ibu menandai tangan yang tadi supaya tidak berpindah-pindah, ya. Jadi caranya kita tekan ke dinding dada, pindah ke depan, tekan dinding dada ke depan, ini dinding dada ke depan, ke belakang, ya. Lihat tangan saya tidak berpindah-pindah, ya, jadi tidak boleh lepas-lepas seperti itu, ya. Jadi tetap satu stick di daerah tersebut, tekan ke belakang, kemudian ke depan, ya. Mau berganti tempat juga bisa, ya, seperti ini, ya, tetap sama metodenya. Kita tekan ke belakang, squeeze, tekan ke belakang, squeeze, tekan ke belakang, squeeze, seperti itu. Untuk proses pemijatan ini sendiri, di bagian belakang sebaiknya dibutuhkan bantuan dari orang terdekat ataupun dengan suami di bagian leher, bahu, punggung, dan tulang ikat. Dan untuk bagian depan sendiri, di bagian area payudara dan sekitarnya, ibu dapat melakukan sendiri dengan menggunakan cermin. Mengapa dibutuhkannya bantuan dari suami? Karena dengan adanya bantuan suami, ibu menjadi lebih happy dan terasa lebih nyaman. Baiklah, selanjutnya pada area depan ini, di bagian payudara dan sekitarnya itu, ibu dapat melakukan pemijatan sendiri dengan menggunakan cermin. Yang perlu diperhatikan bahwasanya setelah pemijatan payudara, ibu harus melakukan BBF dengan adekuat dan pertahankan dengan posisi yang baik, serta pertahankan pelekatan pada bayi. Selain itu juga, ibu selain menggunakan BBF dapat juga menggunakan alat perah ASI ataupun yang disebut pumping. Berikut merupakan pertanyaan seputar laktasi. Apa saja ya? Mari kita simak bersama-sama. Pertama, bagaimana cara melihat pijat laktasi efektif atau tidak? Dalam hal ini, bisa dirasakan efeknya secara langsung setelah dilakukannya pijat laktasi tersebut pada ibu. Biasanya payudara terasa lebih lembut, ibu menjadi rileks, dan ASI keluar lebih lancar. Lalu, bagaimana cara memeriksanya? Mari kita simak bersama-sama video berikut bagaimana memeriksa apakah efektif pijat laktasi tersebut dalam melakukan untuk memperlancar ASI. Mari kita simak. Untuk memerah payudara atau memerah ASI, kita juga menggunakan metode yang sama, itu metode sea hold, ya. Jadi tangan kita membentuk huruf C, ya, bisa seperti ini, ya, di semua bagian payudara, ya, di sekitar areola. Kita letakkan 1 jari, ya, di sekitar areola, ya, kalau bisa 1 jari di luar areola. Kemudian kita tekan ke dinding dada belakang dan kita squeeze, ya, kita pencet ke arah depan, ya. Dan tangan kita tidak boleh berpindah-pindah, harus di titik tersebut, ya. Kalau perlu ibu menandai tangan yang tadi supaya tidak berpindah-pindah, ya. Jadi caranya kita tekan ke dinding dada, pindah ke depan, tekan dinding dada ke depan, ini dinding dada ke depan, ke belakang, ya. Lihat tangan saya tidak berpindah-pindah, ya. Jadi tidak boleh lepas-lepas seperti itu, ya. Jadi tetap satu
stick di daerah tersebut, tekan ke belakang, kemudian ke depan. Ya, mau berganti tempat juga bisa ya, seperti ini. Ya, tetap sama metodenya, kita tekan ke belakang, squeeze, tekan ke belakang, squeeze, tekan ke belakang, squeeze, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kiat menjaga produksi ASI tetap lancar saat ibu masuk kerja? Wah, dalam ini tentu saja saat bekerja itu jangan lupa untuk makan dan minum serta selalu merasakan rileks. Nah, mengapa pentingnya pijat laktasi? Itu untuk merilekskan ibu. Jadi ibu lebih rileks dalam memberikan ASI kepada bayi. Kemudian patuhi jadwal memeras ASI karena seringkali ibu lupa akibat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini bisa mengakibatkan ASI menurun. Jadi untuk orang terdekatnya dan suami serta orang di sekelilingnya perlu untuk mengingatkan. Dan juga jenis pekerjaan ibu juga sangat mempengaruhi produksi ASI, seperti tingkat stres yang tinggi dan beban pekerjaan yang banyak. Salah satu contohnya, ibu selalu pulang dalam malam hari dari kantor. Nah, jadi produksi ASI ini tidak lancar itu salah satunya ibu yang bekerja tidak membagi waktu dengan baik. Maka dari itu perlunya memproduksi ASI yang baik dan gizi pada bayi lebih baik untuk lebih menjaga jadwal waktu dengan baik. Selanjutnya, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada hal yang kurang berkenan. Dan juga jikalau ada informasi yang kurang baik, mohon maaf jikalau ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partisipasinya.